Salam, selamat siang sahabat terkasih. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Bagian ini menjelaskan salah satu kebenaran penting dalam iman Kristen. Bagaimana Tuhan mengubah hidup manusia dari kematian rohani menjadi kehidupan yang baru di dalam Kristus. Mari kita membaca firman Tuhan dengan hati yang terbuka. Efesus 2 ayat 1. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Sahabat terkasih, Paulus memulai dengan menggambarkan kondisi manusia sebelum mengenal Kristus. Ia tidak mengatakan manusia hanya lemah secara rohani. Ia mengatakan manusia mati secara rohani. Kematian rohani berarti terpisah dari Allah. Manusia masih hidup secara fisik, tetapi hubungannya dengan Tuhan sudah rusak karena dosa. Dosa bukan hanya kesalahan kecil. Dosa adalah keadaan hati manusia yang memberontak terhadap Tuhan. Karena itu, manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Seorang yang mati tidak bisa menghidupkan dirinya kembali. Ia membutuhkan pertolongan dari luar dirinya. Dan itulah yang dilakukan Tuhan melalui Yesus Kristus. Efesus 2 ayat 2. Kamu hidup di dalamnya, karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sahabat terkasih, Paulus menjelaskan bahwa sebelum mengenal Kristus, manusia hidup mengikuti 3 pengaruh besar. Yang pertama adalah jalan dunia. Jalan dunia berarti pola hidup yang tidak dipimpin oleh Tuhan. Nilai-nilai dunia seringkali mendorong manusia untuk hidup bagi dirinya sendiri. Keberhasilan menjadi ukuran utama. Kesenangan menjadi tujuan hidup. Namun, seringkali nilai-nilai itu menjauhkan manusia dari Tuhan. Pengaruh kedua adalah kuasa roh jahat. Alkitab mengajarkan bahwa ada kuasa kegelapan yang bekerja di dunia ini, yang berusaha menjauhkan manusia dari Tuhan. Karena itu, kehidupan rohani tanpa Kristus sangat mudah terseret oleh pengaruh dosa. Efesus 2 ayat 3. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Sahabat terkasih, Paulus tidak menempatkan dirinya di atas orang lain. Ia berkata, kami semua. Artinya semua manusia memiliki kondisi yang sama di hadapan Tuhan. Semua manusia pernah hidup mengikuti keinginan dosa. Dosa bukan hanya perbuatan yang salah. Dosa juga menyangkut arah hati manusia. Hati manusia cenderung memilih dirinya sendiri daripada Tuhan. Dan karena itulah manusia membutuhkan keselamatan. Efesus 2 ayat 4. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita. Sahabat terkasih, ayat ini adalah titik perubahan yang luar biasa. Setelah menggambarkan kondisi manusia yang penuh dosa, Paulus berkata, tetapi Allah. Dua kata ini mengubah segalanya. Manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya, tetapi Tuhan bertindak. Dan alasan Tuhan bertindak bukan karena manusia layak. Alasannya adalah rahmat dan kasih-Nya yang besar.
Rahmat berarti Tuhan tidak menghukum manusia seperti yang seharusnya. Efesus 2 ayat 5. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Sahabat terkasih, di sini Paulus menjelaskan apa yang dilakukan Tuhan. Tuhan menghidupkan kita bersama Kristus. Artinya, melalui Yesus, manusia menerima kehidupan rohani yang baru. Tuhan Yesus mati di kayu salib menanggung dosa manusia. Tapi Tuhan Yesus juga bangkit dari kematian. Dan kebangkitan Kristus membawa kehidupan baru bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Inilah inti Injil. Dari kematian rohani menuju kehidupan yang baru. Efesus 2 ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Sahabat terkasih, ayat ini menunjukkan betapa besar perubahan yang Tuhan lakukan. Bukan hanya diampuni, bukan hanya dihidupkan, tetapi orang percaya juga menerima kedudukan baru di dalam Kristus. Identitas kita berubah. Kita bukan lagi orang yang terpisah dari Tuhan. Kita adalah bagian dari keluarga Allah. Efesus 2 ayat 7. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sahabat terkasih, Tuhan tidak hanya menyelamatkan manusia untuk saat ini. Tuhan memiliki rencana yang jauh lebih besar. Seluruh hidup orang percaya menjadi bukti dari kasih karunia Tuhan. Ketika Tuhan mengubah hidup seseorang, dunia bisa melihat bagaimana kasih Tuhan bekerja. Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Sahabat terkasih, keselamatan adalah kasih karunia, bukan hasil usaha manusia. Tidak ada manusia yang bisa memperoleh keselamatan dengan perbuatannya sendiri. Semua manusia membutuhkan anugerah Tuhan. Iman adalah cara kita menerima anugerah itu. Kita percaya kepada Yesus Kristus dan karya keselamatannya. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sahabat terkasih, ayat ini menjelaskan tujuan hidup orang percaya. Keselamatan bukan akhir dari perjalanan. Keselamatan adalah awal kehidupan baru. Tuhan membentuk kita menjadi ciptaan yang baru. Dan melalui hidup kita, Tuhan ingin melakukan banyak hal baik. Perbuatan baik bukan cara kita memperoleh keselamatan. Perbuatan baik adalah buah dari keselamatan. Sahabat terkasih, Efesus 2 ayat 1-10 mengingatkan kita tentang perjalanan luar biasa yang Tuhan lakukan dalam hidup manusia. Dari mati menjadi dosa, menjadi hidup di dalam Kristus. Dari terpisah dengan Tuhan, menjadi bagian dari keluarga Allah. Semua ini terjadi bukan karena usaha manusia. Semua ini terjadi karena kasih karunia Tuhan. Dan setiap hari, hidup kita adalah kesempatan untuk berjalan dalam kehidupan baru yang Tuhan berikan. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik,
Terima kasih karena Engkau telah menghidupkan kami bersama Kristus. Tolong kami hidup sebagai ciptaan baru yang memuliakan nama-Mu. Biarlah hidup kami menjadi kesaksian tentang kasih dan anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa hidup kita adalah karya kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.